Ganjar tidak harus minta bantuan atau bermanuver-manuver politik yang berlebihan seperti Prabowo. Ganjar cukup fokus turun langsung ke rakyat, mendengar aspirasi rakyat, bekerja demi rakyat. Ganjar lebih diterima oleh masyarakat Jawa Barat. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Beberapa hari lalu, gue ngamatin nih perjalanan Ganjar Pranowo bertemu masyarakat. Salah satunya adalah ke Jawa Barat. Ganjar mengunjungi beberapa pondok pesantren di Jawa Barat. Bahkan Ganjar menginap juga di rumah-rumah warga di Jawa Barat. Yang menariknya di sini menurut gue adalah Ganjar ternyata mendapatkan penerimaan yang sangat baik dari masyarakat Jawa Barat. Orang-orang berbondong-bondong menemui Ganjar. Bahkan di momen-momen pondok pesantren itu sangat terbuka kepada Ganjar. Seolah-olah Ganjar itu bagian dari pondok-pondok pesantren itu. Begitupun juga di masyarakat. Ketika Ganjar menginap di satu rumah warga, di luarnya masyarakat juga ikut menginap di situ, di sekitarnya. Mereka rela untuk bermalam bersama Ganjar. Yang meskipun nih, mereka tidak terlalu nyaman tidurnya dan lain-lain. Tapi rela mereka melakukan itu demi agar dekat dengan Ganjar. Bahkan ketika pagi, Ganjar Pranowo kemudian melakukan kegiatan lainnya, lari pagi. Banyak juga masyarakat itu kemudian yang ikut. Sepanjang jalan banyak masyarakat Jawa Barat menyapa Ganjar. Ini menurut gua fenomena yang meruntuhkan mitos yang dibangun oleh banyak pengamat bahwa Ganjar Pranowo itu akan susah masuk ke Jawa Barat, bahwa Ganjar Pranowo itu akan ditolak oleh masyarakat Jawa Barat, bahwa Ganjar Pranowo akan susah mendapatkan dukungan masyarakat Jawa Barat. Yang pendapat mereka itu berlandaskan data-data dan Presiden Jokowi waktu pemilihan 2014 dan 2019. Yaitu di dua pemilu itu Jokowi kalah di Jawa Barat dari Prabowo. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa basis Jawa Barat itu untuk Prabowo dan masyarakat Jawa Barat akan cenderung juga menolak Ganjar Pranowo yang notabene satu partai dengan Jokowi. Ternyata seperti yang gue bilang tadi itu tidak terbukti. Justru di sini kemudian gue melihat bahwa di setiap masa itu memang ada pemimpinnya dan pemimpin itu ada masanya. Dan di setiap pemimpin itu memiliki karakteristik pribadi yang berbeda-beda. Meskipun dia itu muncul dari satu partai, tapi tetap saja dia individu yang berbeda. Dia memiliki rekam jejak yang berbeda. Kalau banyak pengamat bilang bahwa masyarakat Jawa Barat dulu menolak Jokowi karena dianggap Jokowi ini terlalu abangan. Sementara kultur masyarakat Jawa Barat itu cenderung santri, cenderung Islamnya kuat, sehingga menolak Jokowi. Nah, dari sini ternyata itu tidak berlaku kepada Ganjar. Kenapa alasannya? Ya, karena Ganjar Pranowo ini juga tumbuh dari keluarga yang nasionalis tapi sekaligus religius. Bahkan religiusitas keluarga Ganjar ini semakin kuat ketika Ganjar menikah dengan Siti Atikoh yang merupakan cucu Kiai NU, cucu ulama besar NU, bahkan pejuang kemerdekaan Indonesia. Di sini kemudian masyarakat Jabar menurut gua mengetahui rekam jejak itu yang tentunya berbeda dengan Jokowi. Ganjar dianggap sebagai santri. Ganjar dianggap bagian dari komunitas masyarakat Jawa Barat juga yang keislamannya kental. Kemudian, dan memang kalau kita mau bicara ke belakang, rekam jejak Ganjar dalam membantu pesantren itu juga sangat banyak. Nggak tanggung-tanggung. Ganjar ini terbukti dekat dengan sosok-sosok ulama besar
di Jawa Tengah seperti Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus. Lalu dengan Kiai Haji Maimun Zuber almarhum atau Mbah Mun. Bahkan wakilnya Ganjar itu adalah anak dari Mbah Mun. Ya kurang santri apalagi. Dan itu mungkin juga yang kemudian kita kemarin melihat ada sebuah pondok pesantren tua di Jawa Barat, Pondok Pesantren Miftahul Huda. Dengan kiainya Kiai Haji Asep Mausul itu terlihat sangat akrab dengan Ganjar Pranowo. Seolah-olah dua-duanya ini lahir dari kultur yang sama, sama-sama santri. Dan terbukti juga Ganjar ketika di Cirebon itu juga mampu bicara tentang pengembangan pendidikan pesantren yang sangat tepat. Balik lagi, inilah yang mungkin menurut gua membedakan sosok Ganjar dengan Jokowi. Ganjar lebih diterima oleh masyarakat Jawa Barat. Hal lainnya yang menurut gua membuat Ganjar kemudian sangat diterima oleh masyarakat Jawa Barat adalah karena visinya yang sangat merakyat. Harus kita akui, masyarakat Jawa Barat ini memiliki problematika atau permasalahan yang kurang lebih mirip dengan Jawa Tengah. Misalkan kemiskinan, lalu akses terhadap pendidikan. Di sini kita bisa melihat bahwa kesuksesan Ganjar untuk menurunkan angka kemiskinan gak tanggung-tanggung loh. 1 juta masyarakat miskin mampu dientaskan oleh Ganjar di Jawa Tengah. Tentunya wajar kalau masyarakat Jawa Barat itu punya harapan yang sama bahwa mereka taraf ekonominya juga bisa ditingkatkan oleh Ganjar Pranowo yang caranya adalah dengan ketika memilih Ganjar Pranowo, lalu Ganjar menjadi presiden dan memberikan kebijakan untuk Jawa Barat yang bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat. Lalu soal pendidikan, kita juga bisa melihat Ganjar itu sudah terbukti memberikan pendidikan kepada semua kelas masyarakat. Pendidikan gratis di Jawa Tengah. Bahkan ada SMK negeri yang sistemnya itu menggunakan asrama gratis untuk semua masyarakat miskin. Yang kemudian itu bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat miskin di Jawa Tengah. Keluarga-keluarga miskin itu kemudian mempunyai harapan kembali bahwa anak-anak mereka pasca lulus dari SMKN Jateng 100% diterima di dunia kerja. Dan itu akan menjadi penghasilan baru, menjadi penopang baru bagi keluarganya. Apalagi ini belakangan, Mas Ganjar juga bilang program atau salah satu visi kedepannya adalah menciptakan 1 sarjana bagi tiap keluarga miskin. Jadi setiap keluarga miskin nantinya akan punya 1 sarjana. Ini adalah visi yang sangat maju menurut gua, bahwa tidak bisa kita pungkiri, pendidikan itu masih menjadi pintu masuk untuk mampu meningkatkan taraf hidup. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi jenjang pendidikan, apalagi bisa sampai sarjana, maka peluang ekonomi akan lebih terbuka. Inilah yang menurut gua lagi-lagi disadari oleh masyarakat Jawa Barat. Makanya mereka kemarin berbondong-bondong menyaksikan pemimpin yang punya moto bahwa tuannya adalah rakyat, sementara jabatan hanya mandat. Di sini juga bisa gue bilang, Prabowo Subianto nggak bisa tuh tenang-tenang aja lagi di Jawa Barat. Kalau para pendukung Prabowo sampai detik ini masih yakin Prabowo akan menang mutlak di Jawa Barat, menurut gue sih enggak ya. Justru yang terjadi sebaliknya. Ganjar sangat mungkin mendapatkan suara yang banyak di Jawa Barat. Bahkan ketika Ganjar tidak harus minta bantuan atau bermanuver-manuver politik yang berlebihan seperti Prabowo. Ganjar cukup fokus turun langsung ke rakyat, mendengar aspirasi rakyat, bekerja demi rakyat. Dan rakyat yang akan menyaksikan dan rakyat yang telah menyaksikan, terutama masyarakat atau rakyat Jawa Barat yang kemarin sudah kita lihat berbondong-bondong menyambut Ganjar Pranowo dengan semarak. Sekali lagi
mitos-mitos bahwa Jawa Barat hanya milik Prabowo Subianto rasanya akan tanggal, rasanya akan selesai di pemilu 2024 ini. Dan justru ketika Ganjar Pranowo tidak banyak bermanuver politik, hanya mendekatkan diri dengan rakyat, dan masyarakat Jawa Barat merasakan kedekatan itu, merasakan kerakyatan itu, merasakan harapan kemajuan bagi mereka yang ada pada sosok Ganjar Pranowo. Bagaimana nanti buktinya? Yuk kita saksikan tentunya 14 Februari. Bye.